Halo, kembali lagi bersama saya Ida Yusra Anggraini dalam pembahasan UAS Biokimia, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai uh, 3 hal di sesi 1 dan 4 hal lagi di sesi 2. Untuk pembahasan satu sendiri akan membahas mengenai yang pertama, yakni degradasi asam lemak arachidonat, yang akan kita bahas mengenai tahap reaksi, jumlah asetil-CoA dan ATP yang terbentuk, serta sistem pengendaliannya. Yang kedua mengenai kolesterol, di mana yang kita bahas yakni mengenai mekanisme tahap reaksi kolesterol pada tubuh dan dampak kelebihan kolesterol bagi manusia. Dan yang ketiga yakni mengenai lipoprotein, yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme lipoprotein. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai asam lemak arachidonat. Asam lemak arachidonat merupakan asam yang memiliki 20 atom karbon, di mana degradasi dari asam lemak ini akan menghasilkan 10 asetil-CoA, karena setiap 2 atom karbon akan terpecah menjadi 1 asetil-CoA. Dengan adanya 20 atom karbon pada asam lemak ini, proses degradasinya akan menghasilkan 10 asetil-CoA. Nah, setiap asetil-CoA ini akan dibawa menuju cycloscrap yang akan menghasilkan ATP sebanyak 20. Nah, setiap 1 asetil-CoA yang dibawa ke cycloscrap akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 10 asetil-CoA akan mendapatkan sebanyak 20 ATP. Untuk gambar bagian kanan atas yakni mengenai proses degradasi dari asam lemaknya yang dibantu oleh beberapa enzim, diantaranya yang pertama enzim asil-CoA dehidrogenase, yang kedua enyl-CoA dehidratase, yang ketiga enzim beta-hidroksiasil CoA dehidrogenase, dan yang keempat yakni enzim asil CoA asetyltransferase. Nah, untuk yang di sebelah kiri, gambar untuk sebelah kiri yakni pembentukan asam arachidonat dengan 2 jalur, yakni jalur enzim cyclooxygenase dan jalur enzim lipoxygenase. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme kolesterol. Metabolisme kolesterol dalam tubuh sendiri, kolesterol yang kita dapat dari luar, yakni dari makanan, akan diserap dari usus dan bersama dengan lipid lain termasuk kolesterol yang disintesis dalam usus akan diinkorporasikan ke dalam kilomikron dan VLDL. Nah, kilomikron dan VLDL sendiri adalah sebuah lipoprotein yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk metabolisme, yakni metabolismenya kolesterol yang ada akan dibawa ke hati, selanjutnya disekresi dalam empedu, dan sisa kolesterol yang sudah disekresi menjadi satu dengan VLDL. Kolesterol di VLDL ini akan dimetabolisme menjadi IDL dan LDL. Nah, kolesterol bebas lain itu akan berdifusi dalam membran sel, yang mana akan diambil oleh HDL atau HDL, diubah menjadi ester kolesterol dan bergerak ke inti HDL. Untuk beberapa penyakit yang akan timbul atau dapat timbul akibat adanya kelebihan kolesterol dalam tubuh, diantaranya yakni penyakit jantung koroner atau PJK, penyakit arteri perifer, penyakit stroke, dan penyakit diabetes serta hipertensi. Mengapa penyakit ini bisa timbul? Karena kolesterol yang dibawa oleh kolesterol yang ada pada tubuh ini berlebihan akan menyumbat salah satunya jaringan atau pembuluh darah yang ada di tubuh manusia, sehingga akan mengganggu sistem dari organ tubuh. Untuk selanjutnya yakni mengenai metabolisme lipoprotein. Sebelumnya, apa sih lipoprotein itu? Lipoprotein merupakan senyawa makromolekul yang kompleks yang mengikat lipid untuk dibawa pada aliran darah. Lipoprotein sendiri merupakan suatu lipid yang berkaitan dengan apoprotein, karena lipid bersifat hidrofobik, sehingga dia akan larut dalam apoprotein dan bisa dibawa oleh apoprotein menuju organ-organ lainnya dalam tubuh.
Untuk lipoprotein sendiri yang berada dalam tubuh ada 5 macam. Yang pertama itu kilomikron, yang kedua itu VLDL atau very low density lipoprotein, yang ketiga itu IDL intermediately density lipoprotein, yang keempat ada low density lipoprotein atau LDL, dan yang kelima atau terakhir itu ada high density lipoprotein. Nah, maksudnya ini sendiri yakni yang pertama IDL adalah intermediately density lipoprotein, artinya protein yang terkandung dalam gel ini lebih sedikit, jadi lebih banyak kolesterolnya. Nah, untuk gambarnya sendiri kira-kira seperti itulah gambaran dari lipoproteinnya. Coba dilihat dari diagram yang paling bawah, itu untuk HDL atau high density lipoprotein. Untuk keterangan yang berwarna biru tua itu artinya adalah protein yang terkandungnya. Sedangkan biru muda merupakan fosfat, dan yang terakhir itu triglycerida, yang orange adalah triglycerida dan juga kolesterol. Nah, di HDL itu kolesterolnya lebih sedikit dibandingkan LDL. Dari yang berwarna kuning, sehingga kadang HDL disebut juga dengan lemak baik, sedangkan LDL merupakan lemak jahat karena kolesterolnya lebih banyak dibandingkan HDL. Nah, untuk metabolismenya dalam tubuh sendiri bisa dilihat pada gambar di mana si LDL, IDL, LDL itu HDL semuanya akan saling transfer yang ada di organ, di mana nantinya kolesterol yang berada dalam HDL, kandungan kolesterol yang ada dalam HDL akan dibawa ke liver atau hati untuk disekresi. Oleh karena itulah disebut dengan protein baik juga. Nah, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, fungsi siklus urea, yang kedua fungsi metabolisme asam nukleat, yang selanjutnya yakni rekayasa genetika, dan yang keempat aplikasi rekayasa genetika. Untuk yang pertama mengenai fungsi siklus urea, di dalam tubuh asam amino digunakan dalam pembentukan glukosa dalam proses gluconeogenesis, di mana nitrogen yang terkandung dalam asam amino nitrogen yang berasal dari asam amino itu akan diubah menjadi urea dalam siklus area, sedangkan karbonnya akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya yakni mengenai fungsi asam nukleat. Untuk gambar sendiri merupakan metabolisme di mana protein akan bereaksi dengan asam nukleat akan menghasilkan nukleotida. Nah, fungsi asam nukleat sendiri merupakan sebagai tempat menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetika. Yang kedua yakni sebagai metabolisme antara atau intermediary metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Untuk selanjutnya itu sebagai koenzim pembawa energi, sebagai koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, serta sebagai koenzim reaksi oksidasi. Untuk selanjutnya mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme, baik dengan menghapuskan ataupun memasukkan DNA. Untuk manfaat rekayasa genetika sendiri secara umum yakni dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia di zaman sekarang ini dan meningkatkan kualitasnya. Nah, untuk aplikasi rekayasa genetika sendiri yang akan kita bahas mengenai bidang kesehatan. Yang pertama, untuk produksi hormon tumbuh. Nah, hormon manusia yang awalnya hanya dapat dipisahkan dari organ manusia atau hewan menyusui, dengan rekayasa genetika ini hormon tumbuh akan dapat diproduksi. Nah, hormon tumbuh sendiri terdiri dari protein dengan 191 asam amino dengan bobot molekul 22.000 yang dapat disekresi dari kelenjar sitosita bagian depan. Terus yang kedua yakni pembuatan insulin, di mana insulin sendiri dapat dibuat dengan ekstraksi pankreas babi atau lembu, tetapi biasanya akan menghasilkan hipersensitif atau resistensi, atau bisa dikatakan tidak cocok dengan semua orang, kadang akan menyebabkan dampak khusus. Namun dengan rekayasa genetika, insulin dapat dibuat dengan membiarkan mikroorganisme dan juga mengurangi dampak-dampak hipersensitif atau resistensi terhadap tubuh manusia.
Untuk yang selanjutnya yakni pembuatan vaksin. Nah, seperti yang sedang kita alami di masa pandemi ini, kita akan membutuhkan vaksin sebagai salah satu antibodi agar tidak mudah terserang virus seperti coronavirus. Dan vaksin ini sebenarnya mengandung virus atau mikroorganisme yang dilemahkan. Nah, vaksin berfungsi sebagai antibodi. Dengan pembuatan vaksin ini, maka tubuh kita akan lebih kebal terhadap virus. Dan juga vaksin-vaksin yang telah ada seperti vaksin antivirus hepatitis, campak, cacar, influenza, dan lainnya. Dan juga yang sekarang telah datang itu vaksin coronavirus disease 19. Vaksin sendiri bisa dibuat dengan cara rekayasa genetika. Untuk selanjutnya yang merupakan manfaat atau aplikasi dari rekayasa genetika yakni golongan antibiotika, di mana antibiotik kita kenal memiliki 4 golongan seperti penicillin, tetracycline, cephalosporin, erythromycin. Dan ini semua dapat dibuat dengan rekayasa genetika atau dibuat antibiotik sintetis dengan cara salah satunya yakni fermentasi dan juga modifikasi dari molekul. Nah, untuk selanjutnya yakni enzim. Kita dapat membuat enzim dengan cara rekayasa genetika dari mikroorganisme. Nah, enzim sendiri sangat penting dalam diagnosis masalah penyakit hepar, jantung, dan pankreas. Penyakit ini telah banyak diderita oleh penduduk di negara industri. Oleh karena itu, salah satunya enzim sangat berperan penting bagi kesehatan. Dan juga analisis enzimatik juga digunakan secara sudah berhasil digunakan dalam memantau pengobatan. Nah, untuk selanjutnya ada juga aplikasi rekayasa genetik di bidang pertanian. Untuk aplikasi ini kita memilih bibit yang unggul, mendapatkan produksi yang lebih tinggi dan juga kualitas yang lebih baik, itu dapat dilakukan dengan cara rekayasa genetika. Nah, salah satunya seperti pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman ini merupakan salah satu rekayasa genetik tentang perubahan susunan genetik dari tanaman agar diperoleh tanaman yang lebih unggul dan menguntungkan bagi manusia. Nah, tujuan dari pemulihan tanaman ini yakni memperoleh atau mengembangkan varietas atau hibrida sehingga memberi hasil lebih tinggi dan menguntungkan. Caranya dari teknik rekayasa genetika tumbuhan adalah dengan cara kultur jaringan. Contohnya seperti pepaya yang ada gambar merupakan buah yang dibuat dari pemulihan tanaman. Terus selanjutnya rekayasa genetika juga digunakan untuk pemberantasan hama. Karena kebanyakan insektisida, herbisida, dan pestisida tidak cukup selektif dalam mengendalikan hama, maka dengan rekayasa genetik kita dapat mengendalikan hama atau mencegah hama dengan cara misalnya ada hormon serangga yang digunakan seperti feromon dan aeromon. Untuk selanjutnya yaitu penambatan nitrogen. Para ahli menyebutkan gen NIS atau nitrogen fixation terlibat dalam penyusunan aparat penambatan nitrogen. Rekayasa genetik telah berhasil untuk mentransferkan gen NIS ke dalam E. coli sehingga dapat menghambat nitrogen. Gen NIS sendiri dapat diambil dari Klebsiella pneumonia, jenis bakteri tanah yang hidup bebas dari setiap tumbuhan inang. Untuk selanjutnya yaitu mycorrhiza vesikular. Nah, untuk mycorrhiza vesikular ini akan menyebabkan peningkatan yang mencolok pada pertumbuhan di tanah yang kekurangan fosfat. Jadi untuk kesuburan. Kenapa kita juga menggunakan produk rekayasa genetika? Agar kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman yang dapat merusak tanah ataupun tidak memberikan efek samping jika kita mengonsumsinya. Untuk yang terakhir yakni mengenai aplikasi rekayasa genetika dalam proyek genom manusia. Proyek genom manusia merupakan kolaborasi ilmiah negara yang berhasil memetakan, mengurutkan, dan menyediakan konten genetika kromosom untuk publik. Nah, proyek genom manusia sendiri tujuannya dan harapannya diharapkan dapat merevolusi diagnosis pencegahan dan pengobatan sebagai sebagian besar penyakit manusia. Jadi dari proyek genom ini diharapkan
dapat ditemukannya penyakit-penyakit yang ada pada tubuh manusia dan memperbaiki susunan DNA yang mungkin menyebabkan penyakit atau kecacatan pada tubuh manusia. Demikian mengenai penjelasan UAS Biokimia 2 pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.